Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu penguji uji kinerja program pendidikan profesi guru dalam jabatan periode 2 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Mora Rimonda, nomor induk mahasiswa 245401112057. Program studi Sejarah Kebudayaan Islam, asal perguruan tinggi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Tempat tugas saya di Madrasah Ibtidaiyah Swasta Al-Ikhlas, Desa Simalagi, Kecamatan Huta Bargot, Kabupaten Mandailing Natal. Pada hari ini, Senin, tanggal 19 Mei 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dengan memakai model pembelajaran PBL atau Problem Based Learning pada materi sebab-sebab peristiwa hijrah Rasulullah ke Taif untuk memenuhi tugas uji kinerja pada program profesi guru dalam jabatan periode 2 tahun 2025. Semoga tugas ini bermanfaat bagi yang menonton. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar hari ini? Madrasah Ibtidaiyah. Apa kabar? Masya Allah, semuanya penuh dengan semangat ya. Coba dulu anak-anak ibu berdiri semuanya. Coba tangannya ke atas sambil kita nyanyikan. Tangan ke atas. Burung yang terbang. Tangan ke depan. Duduk yang rapi, siap berdoa. Putar-putar, tangan diputar. Menggulung-gulung, tangan digulung. Ular melingkar di kanan, kiri, atas, bawah, siap berdoa. Satu jari tanganku, satu jari kiriku. Sebuah, dua, cekrek tiga jari. Kugabung menjadi 6, kubuat menara 4 jari. Bagus. Telinga 5 jari. 5. Kugabung menjadi 10, ku siap berdoa. Ayo baca doanya. Rabbi zidni ilma warzuqni. Ada yang tidak hadir? Hadir semua? Alhamdulillah. Siap untuk memulai pelajaran hari ini? Apa pelajaran kita hari ini? Sejarah? Iya, sejarah kebudayaan Islam. Nah, hari ini kita menyambung materi yang sebelumnya. Materi kita hari ini adalah tentang sebab-sebab Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Taif. Bagus, masih ada yang ingat ya? Baik, hari ini kita mau belajar tentang sejarah kebudayaan Islam. Sebelum Ibu jelaskan materinya, terlebih dahulu Ibu jelaskan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Materi kita tentang sebab-sebab Nabi Muhammad SAW hijrah ke Taif. Sebelumnya sudah tahu kan apa itu pengertian hijrah? Hijrah ialah berpindah ke tempat yang lain. Apa sih tujuan kita untuk belajar hari ini? Tujuan pembelajaran kita hari ini supaya anak ibu memahami peristiwa penting dan sebab-sebab Nabi Muhammad SAW hijrah ke Taif. Supaya apa? Dengan kita mempelajari sejarah ini,
kita dapat menanamkan jiwa yang tabah dalam menghadapi masalah kehidupan. Apa kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran kita? Yang pertama, kalau anak ibu sudah bisa mengamati latar belakang hijrah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke Taif, itu yang pertama. Yang kedua, peserta didik atau anak-anak ibu mengamati kronologi peristiwa hijrah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke Taif. Dan yang ketiga, anak ibu bisa mengorganisasi data dari hasil pengamatan latar belakang peristiwa hijrah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sudah tahu tujuan pembelajaran kita hari ini? Apa coba? Supaya apa? Setelah kita nanti belajar materi ini, anak-anak ibu mengerti dan memahami peristiwa penting dan sebab-sebab Nabi Muhammad SAW hijrah ke Taif. Nah, karena kita satu pertemuan, jadi yang ibu harapkan di sini supaya anak-anak ibu nanti mengamati latar belakang hijrah Rasulullah SAW ke Taif, mengamati kronologi. Kronologi itu apa? Alur ceritanya gitu. Itu namanya kronologi. Dan mengorganisasi data dari hasil pengamatan latar belakang peristiwa hijrah Rasulullah SAW ke Taif. Nah, pada pembelajaran kali ini, ibu akan membuat anak ibu nanti itu mengamati video. Apa tugasnya nanti? Mengamati video pembelajaran. Nanti ibu tayangkan di sini. Kemudian setelah mengamati video pembelajaran, kemudian kita adakan tanya jawab. Anak-anak ibu boleh bertanya dan ibu menjawab. Itu namanya tanya jawab. Setelah itu nanti akan ibu bagikan lembar tugas. Apa namanya? LKPD kan seperti biasa. Setelah ibu nanti bagikan LKPD, kemudian ibu akan bagi anak-anak ibu menjadi 3 kelompok ya. Masing-masing kelompok nanti ibu tugaskan untuk apa? Apa tugasnya? Berdiskusi tentang sebab-sebab Nabi Muhammad SAW hijrah ke Taif. Nah, nanti dari masing-masing kelompok akan mempresentasikan hasil diskusi ke depan kelas. Berarti dari satu kelompok maju ke depan untuk apa? Membacakan hasil diskusinya. Kemudian setelah itu kita akan memperbaiki hasil diskusi. Kita adakan nanti tanya jawab, lalu kita simpulkan pelajaran kita pada hari ini. Dan setelah itu pembelajaran selesai kan? Sedikit ibu jelaskan tentang hijrah Nabi Muhammad SAW ke Taif. Coba perhatikan. Masih semangat? Ibu tes dulu fokus atau tidak. Coba tepuk sekali. Ada yang tidak fokus. Tepuk sekali. Tepuk 2 kali. Tepuk 3 kali. Tepuk tak terhitung. Mereka tidak rela agama Islam menggantikan agama nenek moyang mereka. Apa agama nenek moyang mereka? Mereka menyembah patung-patung dan berhala. Kalau kita menyembah patung namanya syirik atau menduakan Allah. Siapa yang patut disembah? Allah Subhanahu wa taala. Ayah Nabi Muhammad itu sudah meninggal sejak Nabi Muhammad dalam kandung. Siapa yang merawat dan membesarkan Nabi Muhammad? Paman Nabi Abu Thalib. Sehingga paman Abu Thalib itu seperti ayah bagi Nabi Muhammad. Kemudian meninggal pula istri Nabi, orang yang sangat berjasa dalam hidup Nabi. Khadijah itu adalah orang yang sangat kaya. Semua hartanya dia sumbangkan kepada Islam. Meninggal pamannya, meninggal istri yang disayanginya. Sehingga apa? Tahun itu adalah
tahun kesedihan. Kenapa tahun itu disebut tahun kesedihan? Karena paman Nabi dan istri Nabi Masih fokus? Sekali lagi, tepuk semangat. Seperti yang Ibu jelaskan tadi, kita akan mengamati video. Kita mau mengidentifikasi apa masalahnya? Apa yang ingin kita cari tahu? Mencari tahu tentang sebab-sebab Nabi Muhammad SAW kemana? Ke kota Taif. Di sini sudah Ibu bagi kelompoknya. Di sini Ibu akan menayangkan satu video tentang sebab-sebab Nabi Muhammad SAW Sudah duduk bersama kelompok masing-masing? Oke, di sini Ibu akan bagikan lembar tugasnya. Masing-masing mendapatkan satu. Setelah nanti mengamati video, maka di lembar tugas tuliskan sebab-sebab Nabi Muhammad hijrah ke Taif, ya. Siap dan fokus? Oke, kita amati videonya ya. Di sini Ibu akan panggilkan masing-masing perwakilan dari kelompok 1, 2, dan 3. Kelompok 1 siapa yang mewakili untuk presentasi? Oke, Kak Akila. Kelompok 2? Abang Kak Suci. Oke, kelompok 3 siapa perwakilan? Kak Seri Wahyuni. Baik, Ibu panggilkan presentasi dari kelompok 1. Silakan maju ke depan. Kita dengarkan sama-sama hasil diskusi dari kelompok 1. Betul. Wafatnya paman Nabi Abu Thalib dan Khadijah istri di Makkah sehingga Nabi memutuskan untuk hijrah. Empat paman Nabi Muhammad ini mendapatkan dukungan dan perlindungan dari sakit Bani Sakit yang ada di kota Taif, di mana Nabi Muhammad SAW juga ingin Oke, terima kasih. Mana plusnya? Ada nggak dari hasil diskusi mereka itu yang melenceng dari topik? Kita tampilkan, inilah dia presentasi kelompok 2. Silahkan kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya ke depan. Kak Suci, ayo, kuat bacanya. Yang lain kelompok 1 dan kelompok 3 mendengarkan. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang sebab-sebab Nabi Muhammad SAW hijrah ke Taif. 1. Setelah paman dan istri Rasulullah SAW wafat, tidak ada lagi yang mendukung perjuangan dakwah
hasil diskusi dari kelompok 3, silakan maju ke depan. Kita dengarkan dari kelompok 3. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. 1. Karina wataknya ramahnya. 2. Walikan Faridan sehingga Nabi Muhammad 3. Nabi Oke, kasih tepuk tangannya untuk kelompok 3. Coba kita simpulkan hasil kelompok 1, 2, dan 3. Siapa yang paling lengkap hasil diskusinya? Kelompok 1, 2, atau 3? Kelompok masing-masing merasa sempurna. Boleh Ibu menilai? Kalau Ibu perhatikan, hasil diskusi yang paling bagus adalah dari kelompok 1. Mereka mendapatkan 5. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Masih semangat semuanya? Coba berdiri semuanya. Hadap depan. Kalau Ibu bilang buka tutup, ikuti gerakannya. Tangannya. Oke. Buka tutup, buka tutup, tutup buka, buka buka tutup. Siapa yang salah angkat tangan. Berarti kurang fokus. Ayo kita latih fokusnya dulu sebelum kita akhir pembelajaran. Buka tuh, buka, 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 tutup, tutup, buka, tutup, buka, 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 tutup. Siapa yang salah? Jujur. Ayo, belum fokus. Sekali lagi. Tangannya buka, tutup, tutup, buka, buka, tutup, buka, buka, tutup. Oke, tepuk tangan. Oke, karena tadi kelompok 1 hasil diskusinya lebih bagus. Nah, hasil diskusi dari kelompok 1 itu ditambahkan ke kelompok 2 dan diperbaiki apa tadi lembar tugasnya itu ya. Ada yang ingin ditanyakan? Ada tidak yang ingin ditanyakan? Sudah paham dengan materi kita hari ini? Bagaimana pelajaran hari ini? Menyenangkan? Oke, selanjutnya apa yang dapat kita ambil? Coba siapa yang lari tunjuk tangannya. Baim. Sabar dalam menjalani menjalani siksaan. Oh, maksudnya sabar ketika mendapatkan kesulitan. Sabar ketika mendapat ujian. Sabar ketika mendapatkan harus sabar dan tabah. Siapa lagi? Selalu berserah diri kepada Allah. Walaupun kita dalam cobaan, tetapi kita harus berserah diri kepada Allah. Selanjutnya, selalu tawakal di jalan Allah. Betul. Siapa lagi? Betul, harus tabah menghadapi cobaan. Ayo kita simpulkan dulu sama-sama dari cerita perjalanan hijrah Nabi Muhammad SAW ke kota Taif, mendapat penolak, dicaci, dimaki, Nabi Muhammad dilempar dengan batu. Apakah Nabi Muhammad menyerah? Tidak. Apakah Nabi Muhammad tidak ingin berdakwah lagi? Sabar dan tabah ketika mendapatkan
Tidak boleh selalu berserah di iya, jadikan pelajaran bahwa untuk mendapat sesuatu itu butuh perjuangan. Coba bayangkan kalau Nabi Muhammad berhenti berdakwah setelah diusir dari Taif, apa yang terjadi? Agama Islam tidak akan sampai kepada kita. Ajaran Allah tidak akan sampai kepada kita. Oke, mari kita sudahi pelajaran kita hari ini. Kita tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.